Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Ketemu lagi kita di Ngobras Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Dan pagi hari ini kita ketemu dengan Dr. Lukman Hakim, spesialis THT-KL, dan tema kita mengenal gangguan pendengaran atau tuli kongenital. Nah, ini tuli kongenital itu tadi saya sempat berbincang dengan beliau, itu tuli sejak lahir. Dan sekarang kita bersama Bapak Dr. Lukman Hakim. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Jamil. Selamat pagi para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, sehat itu penting ya, Pak ya. Betul, Mas Jamil. Maka jagalah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Betul. Karena kalau ya, sakit betul. kita nggak bisa ngapa-ngapain, Pak ya. Iya. Dan repot apalagi sakit pada pendengaran telinga kita. Iya, betul sekali, Mas Jamil. Makanya kalau saya bercanda sama anak kecil itu tak ajak ngomong satu sama satunya. Tak ajak ngomong, namamu siapa? Bintang. Sekolah di mana? Di SD Kelunjukan. Kamu namanya siapa? Tapi ini kalau tuli kongenital itu katanya tuli pendengaran sejak lahir. Iya, betul, Mas Itu Jamil. ketawanya gimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan karena kita kan orang tua nggak pernah tahu ini anak ini ada bakat tuli sejak lahir atau gimana, atau apakah itu juga termasuk tuli turunan? Iya, betul. Gimana? Mungkin bisa dijelaskan tuli Kongenital. Ya, betul, Mas Jamil ya. Tuli kongenital itu adalah istilah yang kalau di Indonesia kan adalah tuli sejak lahir. Tuli sejak Ya memang lahir. kalau tuli kan kita sudah tahu ya, tuli itu ketidakmampuan untuk mendengar. Iya. Ya. Kalau orang yang terkena tuli itu orang dewasa, itu kan dia bisa ngomong, saya kok nggak dengar, telinganya tuli begitu. Atau orang yang masih muda juga sekarang sudah mulai banyak juga yang mengalami ketulian, Mas Jamil ya, karena banyak faktor ya. Lah kalau bayi kan dia nggak bisa ngomong ya. Oh iya, dia nggak bisa ngomong. Nulis belum bisa. Belum bisa. Menyampaikan. Iya betul. Ya, jadi yang bisa kita amati ya tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya dari seorang bayi ya. Karena kalau seorang bayi yang lahir dia mengalami tuli kongenital itu, kalau dari fisiknya ya sama dengan bayi yang normal, iya. Kecuali misalnya kalau dia ada kelainan di telinga. Kan tidak semua tuli kongenital itu ada masalah di liang telinganya gitu. Kalau dia telinganya, liangnya itu normal-normal saja, memang seperti bayi yang normal begitu. Tapi memang tuli kongenital itu paling banyak penyebabnya karena masalah di saraf pendengaran, jadi bagian dalam. Oh, lebih ke saraf pendengaran. Betul. Bukan yang di sininya langsung, Dok ya. Bukan, ya ada, tapi yang lebih banyak lagi di kita istilahnya sensori neural atau saraf telinga, saraf pendengaran. Jadi kalau dari luar memang nggak nampak bedanya dengan bayi yang lain, gitu lah. Itu kelihatannya gimana? Orang tua kalau misalnya lihat ini anak ini ada kayaknya ada kecenderungan kok nggak respon. Iya betul. Coba kui jancing matanya aja lihat tapi nggak respon, itu bisa diketahui nggak? Ya, jawab singkatnya bisa ya. Makanya ini saya terima kasih kepada Rumah Sakit Junet dan Radio Rasika ya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut berbagi ilmu ya, sharing pengetahuan. Yang pada kesempatan ini kita membicarakan tentang tuli kongenital. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kewaspadaan atau perhatian masyarakat terhadap anaknya itu agak lebih ditingkatkan ya, terutama karena tuli kongenital ini seperti Mas Jamil tadi bilang, bagaimana sih cara mengetahuinya wong dia tidak ada tanda-tanda fisiknya sama begitu. Nah, kalau zaman dulu waktu kita masih kecil kan orang tua kita enggak pernah ada kekhawatiran ya. Bismillah aja anak lahir ya, semoga dia lama-lama bisa bicara, bisa mendengar gitu ya. Kayak alami gitu. Betul. Ya. Nanti setelah usia 2 tahun, 3 tahun kok dia nggak bisa bicara, baru dia mulai khawatir begitu. Iya. Nah, sebenarnya sama juga dengan
yang terjadi sekarang ya, orang tua itu sudah mulai khawatir kalau umur 2 tahun anak tetangganya sudah mulai ngoceh, sudah mulai bisa banyak ngomong. Nah ini kayak anak burung Pak. ya alhamdulillah kalau bisa ngoceh biarpun seperti burung daripada nggak bisa ngoceh. Iya, suaranya kan nyaring. Iya enak betul. didengar, Pak, ya. Iya, kalau sudah mulai ngoceh seperti burung, orang tua mulai tenang. Oh alhamdulillah ini sudah mulai bisa ngomong. Kemungkinan dia insya Allah bisa mendengar begitu ya. Tapi kalau anak usia 2 tahun, 3 tahun dia belum bisa mengucapkan kata-kata, itu memang yang paling sering dialami masyarakat sekarang ya, anaknya itu 2 tahun kok belum bisa bicara. Itu dia biasanya memeriksakan ke dokter ya, dokter umum atau dokter anak atau dokter THT begitu. Tapi kata-katanya biasanya kok belum bisa bicara gitu. Kok belum bisa bicara. Biasanya juga orang tua ya bisa melakukan dhisik, berarti bicaranya nanti. Iya betul. Bicaranya lebih dulu, jalannya nanti atau jalannya dulu, biasanya bicaranya lambat. Kadang orang tua kan kayak gitu ya. Iya, itu yang harus kita perbaiki. Jangan sampai terlambat begitu. Karena kita flashback ke permasalahan ya, karena anak yang mengalami tuli kongenital atau tuli sejak lahir tadi, kalau dia terlambat penanganannya, maka kemampuan dia untuk berbicara bisa sangat terlambat. Oh, itu ada begitu. Kaitannya berarti. Ada, betul. Kenapa bicaranya lambat, belum bisa ngomong? Jangan-jangan betul. ini karena pendengarannya mengalami tuli kongenital. Betul, bermasalah. Tindak lanjut periksakan ke dokter ya. Dan kawan Rasika, kalau kawan Rasika ingin konsultasi bersama Dr. Lukman Hakim, spesialis THTKL di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet, bisa datang langsung itu hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sore sampai selesai atau sampai jam 5 kurang lebih. Kemudian misalnya mau daftar dulu juga bisa melalui WA pendaftaran Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet di nomor WA, dicatat ya kawan Rasika, 0857 11 11 5683 atau melalui aplikasi M-Junet. Dan ini juga bisa melayani untuk umum, BPJS, BPJS Naker, Jasa Raharja, dan asuransi kesehatan lainnya. Jadi kawan Rasika juga nanti bisa simak juga di IG, Facebook Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet, atau saksikan YouTube-nya di RSZD Channel. Jadi nanti bisa nanya-nanya juga apapun kaitannya dengan THT atau KL juga ya. Nah, ini karena kita harus sayang anak, kasihan anak nanti kalau nggak diperhatikan, kalau udah terlanjur malah repot. Iya. Bisa kembali dijelaskan lagi dok. Iya. Jadi silahkan. Seperti sudah disinggung Mas Jamil tadi bahwa anak itu bisa bicara itu karena dia belajarnya dari mendengar. Oh iya. Jadi kalau anak yang mengalami gangguan pendengaran, apalagi dia sejak lahir, maka dia belajar bicaranya akan mengalami hambatan, gangguan begitu. Meskipun tidak semua terlambat bicara itu berasal dari gangguan pendengaran, belum tentu ya. Bisa dari gangguan di saraf pusat, bisa gangguan dari organ-organ di pembentuk suara, itu bisa. Iya, tapi alangkah baiknya kan itu segera ditangani kan, karena kekhawatiran orang tua kan gitu, jangan-jangan Mbok Yao nanti ternyata ada pendengarannya yang bermasalah. Jadi bisa konsultasi sama Pak Dr. Lukman Hakim nih kawan Rasika. Sekali lagi, prakteknya tiap hari apa aja dok tadi? Saya Senin, Rabu, Jumat. Jam 3 sore. 3 sore sampai sampai selesai. Sampai selesai. Kurang lebihnya jam 5 biasanya saya sudah selesai. Jam 5. Nah, kawan Rasika sekali lagi Senin Rabu dan Jumat. Ya, bisa konsultasi sama dokter. Tapi ini ada penjelasan, mungkin penjelasannya enggak bisa lebih panjang lebar, tapi kalau konsultasi kan lebih apa yang diderita, apa yang dialami bisa langsung dikonsultasikan. Lebih real kondisinya. Lebih real kondisinya, ya. Sekarang kan secara garis besar ya. Ya. Ini juga ada pertanyaan dok dari Sufinalia _134 nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya tunarungu dari lahir meskipun tidak ada keturunan? Nah, penyebabnya dok. Iya betul. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya, karena dengan pertanyaan tadi itu menunjukkan adanya suatu perhatian ya
dari masyarakat ya. Karena memang dengan perhatian itu masyarakat akan lebih awal tahu, dan karena lebih awal tahu maka tata laksana bisa lebih awal, kita sebut dengan deteksi dini, dan intervensi dini. Karena dengan memberikan deteksi dini dan intervensi sedini mungkin, maka nanti perkembangan bicara yang karena pendengaran sudah tertangani tadi tidak akan jauh beda dengan anak normal gitu. Kembali ke pertanyaan tadi, apa tadi saya lupa. Penyebab terjadinya tunarungu dari lahir meskipun tidak ada keturunan. Oh iya betul ya. Jadi sudah disebut tadi meskipun nggak ada keturunan ya, tapi memang anak tuli kongenital tadi atau ketulian sejak lahir tadi memang penyebabnya ada 2 garis besar. 1 karena keturunan, 2 karena yang bukan keturunan. Ya. Kalau yang keturunan misalnya bapaknya tuli kongenital, ibunya tuli kongenital, mungkin anaknya juga kemungkinan besar akan tuli kongenital bisa itu. Itu kemungkinannya besar kalau bapak ibunya tuli kongenital, anaknya bisa mengalami tuli kongenital juga. Kalau ya. Salah satunya? Ya tetap ada kemungkinan, karena tetap dia kan genetika. Ya jadi biarpun salah satu, cuman kalau dua-duanya mungkin lebih besar ya, lebih dari 50% begitu. Ya. Kalau yang bukan keturunan ya, bapaknya normal, ibunya normal, bisa mendengar, bicara dengan baik, kok anaknya bisa mengalami tuli kongenital ya. Penyebabnya itu bisa dibagi secara garis besar ada 3. Penyebab waktu ibunya hamil atau sebelum lahir ya, prenatal, waktu hamil, saat melahirkan, maupun setelah melahirkan, bayi setelah dilahirkan. Penyebabnya ada kemungkinannya ada 3 ya, kemungkinan 3 tadi yang secara garis besar ya. Ini meskipun pertanyaannya 1 tapi jawabannya mungkin lama. Iya. Karena secara keseluruhan yang akan kita sampaikan ke masyarakat ini ya. Jadi yang pertama yang sebelum lahir atau waktu ibunya hamil. Itu penyebabnya karena hal-hal yang menyebabkan telinga janin itu tidak terbentuk ya, terutama bagian saraf pendengarannya. Bisa karena penyakit, infeksi, bisa karena obat-obatan. Oh, infeksi atau obat-obatan. Betul, infeksi yang racun dari penyakitnya itu dia menyebabkan saraf pendengaran di dalam janin tidak terbentuk. Dalam hal ini istilahnya kita koklea, trauma siput atau bagian sensori neural lah gitu ya, saraf pendengaran gampangannya begitu. Iya. Penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan tidak terbentuknya itu antara lain yang kita kenal dengan penyakit TORS. TORS itu TORS. Ya itu Mas Jamil sama saya tadi sudah TORS. Tapi dalam hal ini memang lebih mudah mengingatnya jadinya Mas ya, kalau kita bikin agak jenaka gitu ya. TORS itu singkatan ya. T-nya itu toxoplasmosis. R-nya itu rubella. C-nya itu cytomegalovirus. H-nya itu herpes. Ada yang nambahi S di belakang sifilis. Ada juga mungkin dari bagian anak ya, TORS itu ada O-nya itu other disease atau penyakit lain. Penyakit lain misalnya hepatitis, misalnya campak gitu. Tapi yang sudah disepakati secara umum itu toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus sama herpes. Kalau ada ibu yang sedang mengandung hamil ya, kemudian pas kenanya itu misalnya pas pada waktu pembentukan organogenesis atau pembentukan organ termasuk telinga, yaitu di semester 1 sebelum 3 bulan itu kena penyakit itu, gampangannya misalnya dia, kalau saya tanya dulu waktu hamil demam nggak Bu gitu, kalau ada anak yang kita curiga itu ya, demam Dok, ya itu kemungkinan dia ibunya kena TORS. Berarti sebelum usia 3 bulan kandungan itu ya? Betul, tapi ya tetap aja selama dia hamil bisa saja menyerang organ pendengaran itu sehingga dia tidak berfungsi dengan baik bisa. Berarti yang pertama infeksi. Kemudian obat-obatan. Betul, obat-obat yang kita istilahkan ototoksik atau teratogenik gitu ya. Maksudnya dia bisa meracuni telinga, baik telinga ibunya maupun nanti dia meracuni masuk ke plasenta, meracuni telinga bayinya juga. Tapi kan orang kan nggak pernah tahu, misalnya orang awam kan, taunya minum obat ini untuk itu, tapi kemudian ternyata ada efek samping terhadap pendengaran bayi yang ada di kandungan. Betul, makanya kebijakan seorang tenaga kesehatan untuk memberikan terapi kepada
masyarakat, terutama ibu yang hamil itu harus dibetulkan, ditingkatkan gitu. Mereka harus paham obat-obat mana yang kemungkinan besar bisa mempengaruhi ibu hamil atau janinnya. Makanya kalau saya ditanyain obat ini aman nggak, tanyakan ke dokter kandungan saja. Mungkin kemarin Pak Imawan ya. Oh iya. Atau Bu Dewi kalau di sini ada Bu Imawan, ada Bu Dewi. Kandungan ini obat ini. Iya, ini aman nggak untuk jadi kehamilan. pentingnya konsultasi itu kayak gitu kawan Rasika, karena kalau kita tidak pernah konsultasi datang, apalagi kita ini memang harus sayang anak adalah aset ya kan. Betul, investasi masa depan atau investasi akhirat kita. Iya, ya. betul, Ya. betul. Nah, bisa konsultasi ke Dr. Lukman Hakim, spesialis THTKL nih, yang sekali lagi di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet hari Senin, Rabu dan Jumat jam 3 sore sampai selesai. Dan kalau kawan Rasika mau kalau datang langsung nanti penuh atau enggak, nanti repot nunggu, bisa daftar lewat WA di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet, itu di nomor WA-nya 0857 11 11 5683 atau lewat aplikasi M-Junet. Dan jangan khawatir, misalnya saya pakai BPJS bisa enggak? Bisa. BPJS Naker juga bisa, jasa harja, asuransi kesehatan lainnya juga bisa, dan juga melalui umum. Iya, betul. Ya, oke. Itu tadi sekilas ya, tapi kawan Rasika kalau misalnya pengen lebih lanjut lagi, sekali lagi bisa konsultasi datang langsung ya. Betul. Nah, tadi ada penjelasan lebih lagi sebelum ya, betul. Ada yang nanya lagi. Terima kasih Mas Jamil, sudah dipersilakan lagi. Saya kira mau ganti pertanyaan kan belum selesai. Belum selesai. Karena pengetahuan ini pengetahuan yang sangat penting untuk masyarakat ya. Jadi pengetahuan dasar betul. Jadi tadi pertanyaan sangat bagus sekali yang pertama itu. Dengan adanya pengetahuan tentang hal-hal yang bisa menyebabkan tuli kongenital, kita nanti bisa mencegah ya. Kalaupun tidak bisa mencegah, kita bisa menata laksana lebih dini ya, sehingga harapannya anak yang tuli kongenital tadi bisa tumbuh dan berkembang seperti anak normal, maksudnya masa depan yang sama dengan anak normal gitu. Tadi sudah saya jelaskan, sudah kita bahas ya, bahwa penyebabnya itu selain keturunan tadi ada sebelum lahir ada tindakan pencegahan. Kemudian ya betul. Kalau terjadi tuli kongenital itu penyembuhannya, pengobatannya kan pertama pencegahan sejak lahir dalam kandungan ya. Ya, dalam kandungan tadi maaf kita lanjutkan dulu aja ya. Yang pengetahuan kita bahwa ternyata infeksi TORS tadi bisa menyebabkan masalah pada janin, di mana organ telinganya bisa tidak terbentuk dengan sempurna, nah menyebabkan dia tuli kongenital. Lah, oleh karena itu memang sekarang sudah alhamdulillah sudah pada paham ya bahwa kewaspadaan untuk tidak mengalami TORS pada waktu hamil itu penting, karena tadi sudah kita jelaskan, sehingga memang sudah umum sekarang ibu-ibu yang baru menikah atau mau rencana hamil itu biasanya disarankan juga untuk tes TORS tadi, apakah dia punya kecenderungan atau punya kemungkinan terjadi TORS atau enggak. Kalaupun dia ada kemungkinan terjadi, nanti ada vaksinnya begitu, sehingga dia aman, tidak mengalami TORS itu pada waktu hamil ya. Demikian juga obat-obatan ya, terutama tadi selain obat juga jamu Mas Jamil. Jamu ya, juga. Jamu juga kadang bisa ototoksik juga kalau ngawur gitu. Sehingga jadi memang orang hamil harus ekstra hati-hati dalam mengkonsumsi obat dan menjaga kesehatan. Betul, nggih. Untuk kesehatan bayi dan juga ibunya. Betul sekali, nggih. Ya bukannya kita boleh minum jamu ya, jamu sehat ya insya Allah ya. Tapi kalau dia sedang hamil, mending konsumsi yang obat-obatan jamu itu sangat hati-hatilah. Harus ekstra hati-hati. Konsulkan, jadi tanyakan dulu aman apa enggak gitu. Itu kemungkinan penyebab tuli kongenital dari sebelum lahir. Pada saat lahir yang bisa menyebabkan ya, misalnya lahirnya lama ya, misalnya pakai alat bantu, akhirnya dia di vakum itu juga bisa menyebabkan kan mungkin kelainan bentuk kepala, bisa menyebabkan masalah di pendengaran juga, di organ telinga dari luar maupun dalam juga bisa mengalami seperti itu. Ini kawan Rasika, jadi selama dalam kandungan dan setelah melahirkan itu juga bisa menyebabkan. Tapi Dok, nanti kita lanjutin lagi, ini menarik sekali kawan Rasika. Buat kawan Rasika, mungkin ibu-ibu terutama itu perhatian sama anak harus lebih baik ketika udah lahir atau sebelum itu, memang harus
ekstra dijaga kesehatannya untuk tidak mengkonsumsi sembarang obat atau jamu karena demi buah hati tercinta. Nanti kita lanjutin lagi kawan Rasika bincang sehat kita bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet dan tentu bersama Bapak Dr. Lukman Hakim, spesialis THT-KL. Tetap di Ngobras Bincang Sehat. Ya kawan Rasika, kembali lagi kita di Ngobras Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet dan tentu bersama Bapak Dr. Lukman Hakim, spesialis THT-KL yang buka praktek atau konsultasinya perlu kita ketahui kawan Rasika untuk dicatat ya. Diingat-ingat, siapa tahu suatu saat butuh atau tetangga butuh atau saudara butuh untuk saling mengingatkan berbagi informasi. Jadwal praktek atau konsultasi Bapak Dr. Lukman Hakim Senin, Rabu dan Jumat jam 3 sore sampai dengan selesai. Dan kalau mau mendaftar lewat WA bisa mendaftar dulu di WA 0857 11 11 5683 atau lewat aplikasi M-Junet. Dan kita lanjutin lagi kawan Rasika bincang sehat kita bersama Bapak Dr. Lukman Hakim. Tadi nyambung pertanyaan itu, tapi kemudian masih ada pertanyaan lagi banyak ini melalui IG Facebook Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Iya. Ini ada Assalamualaikum Pak Dokter. Saya Bunur Aini di Panjang. Pak Dokter, saya ingin tanyakan apakah tuli itu keturunan? Tadi udah dijawab Pak ya. Oh ya, sudah dijawab itu ya. Karena ada keluarga besar saya yang tuli sejak umur 5 tahun karena pernah step. Oh, step itu kejang-kejang. Kejang-kejang ya, nggih. Ya. Kemudian ada lagi Dok dari Unviani. Assalamualaikum Dok, saya pernah baca orang yang tuli sejak lahir pasti juga bisu. Iya, kayaknya kecenderungannya kayak gitu ya. Nggih. Dan penyebabnya karena virus. Yang ingin saya tanyakan apakah ada vaksin atau obat pencegah virus tuli? Iya. Silakan Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaan tadi ya, Bapak Ibu tadi. Pertanyaan yang kedua tadi atau yang pertama di sesi ini bahwa apakah tuli itu keturunan ya? Bisa. Ya, jadi tuli bisa keturunan kalau dia emang genetika ya. Seperti saya bilang tadi, kalau orang tuanya tuli, misalnya seorang, makanya kalau bisa laki-laki yang mengalami tuli kongenital jangan menikah dengan perempuan yang tuli kongenital juga. Meskipun cinta sekali ya. Tapi ya pilihan sih kalau emang cinta gimana? Ya gimana ya. Tapi harus akhirnya tetap memperhatikan nanti anakku malah gini ya. Iya betul. Iya. Tapi memang alhamdulillah sih sekarang dengan justru kalau si laki-laki tuli dengan perempuan tuli kongenital di menikah, mereka harus punya kewaspadaan yang tinggi sehingga bisa mendeteksi secara dini si anak nanti yang akan mereka miliki untuk dapat diintervensi secara dini. Iya. Sehingga harapannya nanti anaknya tidak mengalami keterlambatan bicara, sehingga bisa bicara normal begitu. Kemudian tadi malah ceritanya ke anak yang sudah 5 tahun step kemudian tuh mengalami ketulian ya tadi ya. Karena ada keluarga saya yang tulis sejak umur 5 tahun karena pernah step. Itu malah tidak menjelaskan apakah orang tuanya tuli atau orang tuanya tuli tapi anaknya tadinya bisa mendengar dan bisa bicara. Kalau 5 tahun ya mungkin Mas Jamil ya sudah bisa bicara, kemudian dia mengalami mungkin kejang demam ya. Terus kejang baru ada reaksi atau ada akibat ke saraf, antara lain saraf pendengaran. Bisa juga itu Dok? Bisa juga. Jadi tadinya kan bisa dengar ya. Bisa dengar artinya betul. 5 tahun step akhirnya ada saraf yang terpengaruh, ya akhirnya dia tidak bisa mendengar. Ya, akhirnya dia mungkin bicaranya juga tidak berkembang sebanyak yang tidak seperti itu. Begitu. Makanya pentingnya menjaga supaya anak itu misalnya kalau demam ya segera dikasih obat. Turun demam itu diperiksakan ke dokter. Kalau memang dia sering step ya nanti dokter anak insya Allah akan memberikan terapi yang terbaik. Intinya jangan lama-lama stepnya. Karena kalau stepnya lama gitu nanti asupan darah akan step itu kan menyebabkan kejang ya, kaku, nanti vaskularisasi atau pemberian darah ke organ termasuk organ pendengaran atau organ saraf pusatnya malah itu ya bisa mengalami gangguan dan dia akhirnya kehilangan memori atau kemampuan untuk mendengar, nanti berbicara juga bisa bermasalah. Dan juga tadi Dok kaitannya tadi biasanya orang yang tuli sejaklah sebentar tadi mana ya? Nomor 2 atau nomor 3?
Oh iya tadi apa kalau tuli kaitannya dengan bicara ya kalau tadi. Oh iya betul. Apakah orang tuli pasti bisu? Bisu maksudnya. Nggih. Ya memang sangat erat sekali. Ya, Sangat karena erat sekali itu ya. betul, seperti kita biasanya bahas. dari tuli dulu terus ke bisu atau gimana? Iya, kalau dia memang belum bisa bicara, kemudian dia mengalami ketulian, dia kan biasanya nggak bisa belajar bicara. Seperti kita singgung di awal tadi, ya, bahwa anak itu belajar bicara karena dia mendengar dulu. Kalau dia pendengarannya bermasalah, tidak bisa mendengar karena tuli kongenital dan tidak tertata laksana dengan baik, ya, tidak diberi alat bantu untuk mendengar, istilahnya pokoknya pendengarnya dia nggak ada, dia nggak bisa belajar bicara, akhirnya dia jadi bisu. Oh Yeah. iya. Ya. Jadi harus segera ditangani telinga itu biar nanti kemampuan berbicaranya juga Bagus, seperti ya. anak normal perkembangan bicaranya begitu. Meskipun tidak semua gangguan bicara karena tuli, ya, karena masalah pendengaran belum tentu. Oh belum tentu. Tentu ya. karena tapi tetap ada kaitannya kadang ya dok ya. sering, ya. Malah sering lebih sering. Ada ya? kaitannya sering, malah modalitas untuk bicara itu ya mendengar gitu. Jadi memang kalau ada anak-anak yang belum bisa bicara, ya kalau saya karena saya THT ya, cek pendengarannya dulu. Oh. Ya. Ya ini ada lagi dok dari Bapak Ketut. Yang nomor 3 tadi nyun saya belum. Oh nah tiga belum. Yang virus tadi ya. Oh ya virus ya. Iya betul. Ya. Apakah ada obat pencegah virus tuli? Ya. Ada. Mungkin orang awam bilangnya virus tuli gitu ya. Tuli itu penyakit yang bisa diobati gitu mungkin ya. Tapi sebenarnya tidak secara langsung ya. Jadi seperti kita singgung di awal tadi, salah satu penyebab tuli kongenital adalah pada waktu ibunya hamil dia mengalami infeksi. Iya. Infeksi antara lain TORS tadi. TORS itu nggak semuanya virus ya. Misalnya paling satu rubella. Rubella itu kan virus. Rubella itu virus. Itu yang banyak juga mengalami ibu hamil, akhirnya dari penelitian itu akhirnya didapatkan bayinya itu tuli kongenital. Begitu. Lah supaya tidak mengalami infeksi virus tadi yang bisa menyebabkan tuli kongenital tadi, makanya pada waktu hamil ya intinya jaga kebersihan. Gitu. Kalau toxoplasmosis kan ditularkan dari kucing misalnya ya sementara dia nggak melihara kucing gitu. Oh ya. Betul. Dari kucing apa tadi? Toxoplasmosis kan bisa ditularkan lewat kotoran kucing. Oh kotoran kucing. Nggih. Dan itu kalau menyerang, kalau qadarulahnya itu ibu hamil itu terkena toxoplasmosis, virusnya itu bisa menyebar dalam tubuh si ibu, masuk ke janin, dia bisa mengganggu organ dari telinga dalam yang tadi untuk mendengar tadi, gitu. Lah, secara ringkasnya tadi ya, apakah ada obat untuk virus biar nggak tuli? Ya jangan terkena virus itu antara lain rubella tadi. Ya misalnya dengan sebelum hamil imunisasi, ya imunisasi kalau rubella kan ada di imunisasi MR atau MMR itu. MMR itu untuk campak, gondongan sama rubella tadi. Kalau MR hanya campak, damar, rubella. Tapi sebelum hamil, kalau pas hamil malah tidak boleh. Sebelum hamil diantisipasi dengan itu, yang insya Allah nanti tidak terkena virus rubella sehingga lebih aman untuk bayinya. Iya. Kalaupun sudah terkena, ya nanti ada tata laksana lagi ya. Misalnya ibu-ibu hamil yang sudah terkena rubella misalnya ya. Nanti itu tadi biasanya saya tanyakan ke dokter kandungan ya. Tapi secara umum karena virus ibu itu hanya meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian istirahat begitu. Iya. Secara umum kan begitu. Meningkatkan daya tahan tubuh dan istirahat yang cukup. Betul. Kalau perlu diberikan obat-obatan antivirus, ya silahkan nanti bisa kita diskusikan dengan dokter kandungan misalnya. Oke dok, ini masih ada beberapa pertanyaan ini yang lewat IG Facebook Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Mungkin langsung saya renteng gitu ya dok ya. Ya lagi pada nunggu juga nih kawan Rasika nih. Oh. Ya, assalamualaikum Pak Dokter. Saya Bapak Ketut di Pekalongan. Kebetulan anak pertama saya usia 19 bulan sampai sekarang belum bisa bicara dan saat dipanggil kurang dapat respon. Yang ingin saya tanyakan apakah pengobatan atau pencegahan untuk tuli sejak dini? Tadi kayaknya sudah dijelaskan ya. Iya. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya Pak Dokter ya. Nanti bisa sekilas tadi, nanti bisa dijelaskan. Oh ya sekilas. Ya. Assalamualaikum dokter, anak saya umur 5,5 tahun. 5,5 tahun. Gigi lepas dan mencabutnya sendiri.
setelah gigi dicabut, anak merasakan panas pada bagian telinga dan mata, sehingga menyebabkan hilangnya pendengaran yang semakin parah semakin ke sini. Apakah hilangnya pendengaran anak saya ini bisa diobati atau menggunakan alat bantu, Dok? Oh, ini kayak tadi awal-awal juga dijelaskan ya, setelah 5 tahun tadi ada yang akhirnya bisa tuli ya, Dok ya. Ya, silakan, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak-bapak maupun Ibu tadi ya. Untuk pertanyaan yang awal tadi, 19 bulan dia belum bisa bicara ya. Sesuai dengan standar normalnya ya, atau milestone-nya itu kalau 19 bulan itu harusnya anak sudah babbling ya. Maksudnya? Babbling itu sudah mulai mengoceh yang banyak, mama, papa, dada ya. Malah harusnya itu sudah bisa mengucapkan satu kata yang punya arti. Misalnya bahasa bayi misalnya maem gitu, dalam bisa maem gitu. Kalau belum gitu. Betul. Tapi ini meskipun sudah agak terlambat ya, tapi belum terlambat sekali ya. Dari Bapak Ketut tadi, yang bisa dilakukan sekarang adalah memeriksakan apakah memang ada gangguan pendengaran pada si anak ya, ada anandanya. Caranya yaitu dengan kalau sudah 19 bulan ya biasanya kita cek, selain kalau belum pernah sama sekali diperiksa ya, kita serangkaian kita cek dengan alat untuk memeriksa telinga bayi khusus ya. Ada OAE, ada BERA. OAE itu singkat dari Oral Acoustic Emission, itu untuk mengetahui apakah saraf pendengarannya normal atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan BERA. Apakah kalau saraf pendengaran yang tepi itu dia normal, kabelnya ke otak itu normal, tanda itu dari BERA. Kalau sudah 19 bulan, memang ya mending daripada lebih dari 19 bulan lah ya. Tapi pertama itu diperiksakan apakah pendengarannya normal atau tidak. Nah, gitu. Itu penting, makanya kawan Rasika kalau ada gejala-gejala kayak tadi seperti yang ditanyakan oleh Bapak Ketut, lebih baik bisa konsultasi atau langsung datang ke Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet, bisa ketemu langsung dengan Bapak Dr. Lukman Hakim, nanti akan diberi penjelasan secara lebih detail. Ya kalau sekarang kan sekilas-sekilas saja biar kita terbuka ilmu pengetahuan kita tentang tuli kongenital itu ya kan. Dan kawan Rasika nanti bisa kita simak lagi, kita jeda sejenak. Tadi ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, yaitu Dok tadi anak umur 5,5 tahun gigi lepas mencabut sendiri, terus anak panas pada bagian telinga dan mata sehingga menyebabkan hilang pendengaran yang semakin parah. Apakah ini bisa diobati atau pakai alat bantu dengar? Tapi nanti Dok jawabannya kita istirahat sejenak. Ya. Ya kawan Rasika, lanjutin lagi kita ngobras bincang sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet bersama Bapak Dr. Lukman Hakim, spesialis THTKL, yang buka prakteknya atau konsultasinya bisa kawan Rasika catat hari Senin, Rabu dan Jumat jam 3 sore sampai dengan selesai atau sekitar kurang lebih jam 5 sore. Dan kalau kawan Rasika misalnya, aduh aku mau pesen dulu deh jadwal konsultasi lewat WA juga bisa dilakukan, yaitu WA-nya 0857 11 11 5683 atau melalui aplikasi M-Junet. Nah, silahkan kawan Rasika. Kadang kalau di tengah kesibukan itu kan nggak bisa datang langsung. Kalau datang, taunya rame antri, mending daftar lewat WA tadi. Dan Dok, kita lanjutin lagi tadi pertanyaan. Tadi kemudian ada pertanyaan lagi, boleh sekalian ya Dok ya? Ya sekalian saja. Siapa tahu. Selamat pagi Dok, saya izin bertanya Dok, pada anak saya saat sedang tiduran dan memang sedang sakit, yaitu berdatuk berdahak dan pilek. Ketika anak saya tiduran telentang, nelentang, condong ke kiri, dan pada saat anak saya batuk keras sekali. Anak saya mengeluh kuping sebelah kiri seperti mengalami sentakan. Oh ya, biasanya kadang gitu ya. Setelah itu kuping kiri anak saya seperti kurang mendengar. Anak saya merasa suaranya pelan. Serta di ruang sepi anak saya merasa mengalami dengingan di kuping kiri. Dan hal ini sangat mengganggu tidur serta aktivitas sehari-hari anak saya. Anak saya sudah mengalami masalah pendengaran ini beberapa hari Dok. Oleh sebab itu penyakit apa ya Dok yang anak saya alami? Dan pengobatan seperti apa yang harus anak
saya lakukan dok untuk anak saya di umur 5 tahun itu dok. Terima kasih atas perhatiannya. Iya. Subhanallah, perhatian banget ini nama anak ya dok ya. Iya betul. Iya ini Sampai ada tahu. 2 pertanyaan mungkin bisa dijelaskan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. 10 menit ya. Ya. Iya. Jadi kebetulan tadi pertanyaan yang terakhir dan sebelumnya itu sepertinya berkaitan ya. Iya nyambung dok ya. Nyambung ya. Jadi kita bisa mendengar itu kan, ini saya cerita dulu salah proses pendengaran ya. Ada suara ya. Suara gelombang mekanik suara masuk melewati liang telinga, kemudian dia menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga itu di dalamnya itu ada bagian namanya telinga tengah. Telinga tengah itu nyambung sama THT telinga hidung tenggorok ya. Bagian telinga itu yang telinga tengah itu nyambung dengan hidung dan tenggorok masuk mulut. Oh iya. Begitu. Nah nanti dari telinga tengah tadi getaran mekanik suara disampaikan ke sensori neural atau saraf pendengaran tadi yang namanya kornea tadi dirubah dari getaran mekanik menjadi getaran listrik yang nanti sinyalnya disampaikan ke otak dan kita menerima persepsi suara dan kita bisa mendengar begitu. Lah tadi kan yang di telinga tengah tadi kan nyambung sama hidung dan tenggorok. Sehingga apapun masalah-masalah yang ada di tenggorok maupun hidung ya, misalnya peradangan, baik peradangan hidung anak pilek, anak yang alergi sehingga hidungnya sering bermasalah begitu ya, itu bisa menyebabkan masalah di telinga. Dalam hal ini kalau saya bahasakan awam ya, mungkin kalau orang medis kurang tepat tapi biar orangnya paham, gendang telinganya bermasalah, mungkin kaku, mungkin sampai luka. Itu kalau ada masalah di tenggorok maupun hidung ya, kalau yang pilek tadi jelas ya, kemudian yang sabut gigi tadi mungkin arahnya ke situ juga, ada infeksi peradangan di situ, akhirnya nyambungnya juga ke bagian telinga. Telinganya mengalami masalah, gendang telinga terlalu kaku sehingga suara tidak bisa ditangkap dengan baik, akhirnya pendengaran berkurang. Atau gendang telinganya saking parahnya penyakit di hidung tenggorok tadi, gendang telinga luka, karena luka dia jadi bolong gendangannya, akhirnya suara tidak bisa ditangkap juga dengan baik, kesananya juga tidak bagus, akhirnya anak mengalami gangguan pendengaran. Untuk penata laksanaannya ya yang pertama ya kita lihat dulu apakah benar seperti itu, atau biasanya kita cek lagi yang lain apakah ada masalah lain gitu. Kalau memang dia masalahnya itu ya kita obati supaya gendang telinganya tidak bermasalah. Iya. Ya, Ternyata gitu. tadi pilek dan batuk ini karena telinga terus hidung tenggorokan. Iya, Itu satu pengaruh kesatuan. Ya, satu kesatuan. Tadi gigi juga ternyata juga bisa juga ya dok ya. Ya karena kan dia di mulut ya. Di mulut. Di mulut baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Kalau secara langsung itu misalnya disabut gigi, ada peradangannya nyambung ke infeksinya nyambung ke belakang kayaknya ke telinga tengah tadi kan bisa begitu. Iya, apalagi tadi dicabutnya sendiri dok. Iya kan ini pertanyaan dari tadi Restuning Tias tadi. Nggih. Gigi lepas dan mencabutnya sendiri, dan setelah dicabut merasakan panas dan bagian telinga dan mata. Nah ini Ya kan itu. harusnya kan tetap pakai dokter ya, karena kan kalau waktu gigi masih sakit kan juga nggak boleh dicabut Betul, dok betul. ya. Kalau masih peradangan malah nggak boleh dicabut ya, karena Iya. biasanya kita redakan dulu peradangannya reda baru dicabut kalau gigi. Tapi yang lebih tahu kan dokter gigi nanti bisa. Di sini ada dokter gigi juga. Ya begitu. Iya. Ada intinya begitu sih penjelasannya. Tapi untuk lebih bagusnya memang ya tadi ya kita lihat. Iya. Jadi kawan Rasika, sekali lagi kita memang harus ekstra perhatian terhadap anak kita atau terhadap Anda ibu hamil, karena gangguan pendengaran atau tuli kongenital itu gangguan tuli sejak lahir atau bahkan dalam sejak kandungan bisa terkena. Jadi memang harus ekstra hati-hati dan waspada. Tapi sebaiknya memang harus konsultasi kepada ahlinya, dan kalau di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet itu ada Pak Dr. Lukman Hakim yang siap untuk konsultasi meluangkan waktunya Pak ya. Ya, jadi sekitar hari Senin, Rabu, Jumat habis asar. habis asar ya. betul. Saya sholat asar dulu biasa. Habis asar dulu kalau Bapak Lukman Hakim. Jadi sampai selesai atau sampai kurang lebih jam 5 lah konsultasi. Iya. Mungkin ada tambahan penjelasan lagi Pak? Iya. Apa yang closing statement buat kawan Rasika kaitannya dengan tema kita tadi,
Oh iya. mengenal gangguan pendengaran atau tuli kongenital. Silakan. Iya. Berarti ini sudah mau selesai. Iya. Oke, kalau begitu singkat aja. Jadi yang namanya tuli kongenital itu memang harus kita waspadai, ya, karena tuli bayi sejak lahir itu seperti tadi disampaikan nggak ada tanda-tandanya. Padahal kalau bayi itu tidak bisa mendengar, dia tidak bisa belajar bicara. Kalau nggak bisa bicara, tentu kedepannya akan banyak masalah kecerdasan, masalah sosial, apalagi di masa depan dia tidak bisa menjadi orang yang berguna, ya, kadang malah menjadi beban begitu. Nah, padahal di masa sekarang, ya, teknologi sekarang itu tuli kongenital ini bisa dideteksi sejak dini. Dengan deteksi atau ketahuan lebih dini, maka penanganan terhadap pendengarannya bisa diberikan lebih dini sehingga dia bisa belajar bicara lebih dini, akhirnya dia akan sama dengan anak yang lain begitu. Jadi dengan supaya bisa mendeteksi sejak dini, kita mengetahui faktor-faktor resiko. Jadi gampangnya begitu. Misalnya kok ada orang yang hamil demam gitu, ya, dia harus waspada. Oh, mungkin ini masalahnya kena anak saya juga, sehingga setelah anaknya lahir dia akan dapat dilakukan pemeriksaan secara dini, misalnya dalam hal ini OAE, ya. Setelah di OAE ternyata kok hasilnya ada masalah, dia harus siap-siap. Iya. Oke, intinya sudah bisa kita dapatkan, Dok, ya. Kita harus memang ekstra perhatian untuk anak kita agar tidak ada tuli kongenital yang akan terjadi pada anak kita demi masa depannya. Betul sekali. Ya, dan kawan Rasika, sekali lagi terima kasih Pak Dr. Lukman Hakim untuk penjelasannya. Sama-sama, Mas Amir. Ilmu yang sangat bermanfaat buat saya dan juga kawan Rasika yang mungkin bisa ditularkan ke yang lain untuk disampaikan. Dan kalau mau konsultasi ke Bapak Dr. Lukman Hakim, karena ini kan sekilas jadi nggak bisa detail, tapi kalau ketemu langsung lebih asik, ya Pak, ya, karena lebih detail, lebih jelas sejelas-jelasnya. Jadi buka prakteknya tiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 3 sore sampai dengan selesai. Kemudian kalau mau daftar dulu bisa lewat WA 0857 11 11 5683 atau lewat aplikasi M-Junet. Dan kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Sekali lagi terima kasih, Bapak Dr. Lukman. Sehat selalu, terima kasih. Amin, informasinya dan menjadi ladang pahala buat Bapak Haji Dr. Lukman Hakim. Amin ya rabbal alamin. Haji, ya udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pas berarti rapaan saya. Ya kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika.